Dan saya mengumumkan dari panggung Aksi Indosiar pada malam hari ini, siapapun anak di negeri tercinta, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah memberikan rahmat bagi segenap alam, bukan Islam Nusantara, bukan coret itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sampai di acara dibacain berita oleh Bung Kameramen. Ada yang bilang Bung Kameramennya jenius. Itu doa kayaknya. Doanya Bu Alfian atau buzzer Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang miris Bung Alfian. Dari fifa.co.id. Judulnya Bung Alfian, heboh peresmian gereja di Muara Enim diiringi marawis NU dan sholawat Nabi. Waduh, bawa-bawa NU nih, marah nih. Peresmian gereja Katolik di Lawang Kidul, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumsel membuat heboh media sosial lantaran diiringi tabuhan musik marawis oleh santri Nahdlatul Ulama. Melalui video yang beredar di medsos Rabu 26 Juli 2023, terlihat beberapa pria dan wanita berbusana muslim berada di atas panggung sambil memainkan alat musik rebana dan darbuka. Diduga grup musik tersebut berasal dari salah satu pondok pesantren NU di Muara Enim. Banyak pihak yang menyayangkan musik marawis beserta salawat Nabi dimainkan dalam acara peresmian gereja. Lagi dan terjadi lagi Bung Alfian, dan ini bukan yang pertama kali. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Itulah Islam Nusantara. Jadi ketika Mama Dedeh dengan tegas mengatakan di sebuah stasiun televisi, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa dalam Islam ada Islam Nusantara, coret, itu tidak ada dalam Islam. berarti Mama Dedeh menyampaikan hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah dan prinsip-prinsip akidah Islam. Saya sudah tanyakan pada teman-teman saya yang juga orang-orang NU, ya, seperti Kiai Haji Lutfi Basori, Idrus Romli, dan sederet nama-nama ulama-ulama yang juga kapasitas keilmuan dan jenjang kependidikan yang mereka lalui, termasuk Kiai Haji Khalil Nafis. Mereka, sepengetahuan saya, tidak akan mungkin meridoi hal yang seperti ini. Betul. Jadi, lagi-lagi pertanyaannya, apakah bisa dibacakan bahwa Nasakom Jilid 2 semakin menyengat? Dan untuk ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya yang menekuni gerakan komunisme PKI mengingatkan, apakah Nasakom yang bersatu, yang menghancurkan kepala batu. Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Wah, itu nyanyi-nyanyian mereka yang dialamatkan kepada orang-orang NU, pada orang Muhammadiyah, pemuda Ansor alias Banser, dan pemuda Muhammadiyah Kokam. Jadi catat baik-baik bahwa yang namanya Nasakom adalah sebuah kesatuan yang mengingkari alam, mengingkari fitrah insaniyah, dan perihal peresmian gereja ini adalah salah kaprah, salah arah, salah ajaran, salah urus, betul, salah asuhan, salah semua. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan ajaran NU, Bung Alfian. Ya, karena betul. Kalau NU beneran, ya mereka pasti sesuai lah dengan Kiai Haji Lutfi Basori, dengan Kiai Haji Khalil Nafis lah, minimal yang terdekat ya Bung Alfian. Ya. Karena ini hal-hal ini sering Bung Alfian hanya untuk biar dianggap toleransi lah. Bener yang Bung Alfian sampaikan, Islam Nusantara lah, baca Quran pakai langgam Jawa lah. Nah ini kan menurut saya jadi merendahkan ajaran Islam kalau menurut saya Bung Alfian. Jadi apa ya? Hal ini terulang dan terulang. Menurut Bung Alfian, apa motif ini terulang terus Bung Alfian? Dan kalau kita komplain, justru kita yang diserang. Wah, kalian ini tidak toleransi, biarkanlah orang. Tapi setahu saya Bung Alfian, orang gereja tidak pernah ngemis supaya mereka itu qasidahan, marawis atau salawat di gereja. Itu setahu saya Bung Alfian. Bisa jadi mereka yang ngemis ngisi di gereja. Gimana Bung Alfian? Ya, kalau orang pengemis berarti dapat sesuatu asal. Nah, mungkin yang paling prinsip Bung Kameramen, pada bulan Maret 2022 ya atau 2021 itu kan sempat diproklamasikan
pengocoran dana untuk moderasi beragama. Iya. Jadi sebenarnya ini kan adalah program deislamisasi yang pernah dicanangkan sejak tahun 60-an, 70-an. Ya kan dulu ada statement Islam yes, Partai Islam no, gitu segala macam. Jadi kalau ditanyakan ada apa, kenapa, yang jelas ini merupakan sesuatu yang memiliki alokasi, sesuatu yang memiliki dasar konstitusi menurut tafsiran mereka, dan sesuatu yang memang mereka punya nyali karena mereka merasa akan di-backup oleh media maupun oleh aparat terkait. Nah jadi lagi-lagi buat kita semua, peristiwa ini memang betul bukan peristiwa yang pertama, karena kemarin-kemarin kita juga mendengar ada banyak hal, dan sekali lagi, inna dinna indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu adalah agama yang menghormati, bertoleransi dengan agama lain, tetapi kita tidak mau mencampur adukan agama kita dengan agama lain. Nah. Dan catat baik-baik, dalam forum-forum Islam pun kita tidak merasa berkepentingan, tidak berkebutuhan, bahkan mungkin tidak akan pernah mengizinkan adanya tradisi atau lagu-lagu gereja di dalam masjid atau pesantren. Itu jelas ada tindakan mengemis yang tadi disebutkan oleh Bung Kameramen, yaitu tindak, nanti silakan para pengemisnya waiting list lah ya, ini Anda sebenarnya mau ngamen di mana lagi, mungkin bukan pengemis lagi, terlalu berat, ngamen kali ya. Jadi pengamenan ini akan kemana-mana, dan yang jelas saya punya harapan agar PBNU dengan bidang terkaitnya agar mengumumkan bahwa hal ini tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam yang berdasarkan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi NU ini kan organisasi Islam, pedoman Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bermain-main dengan agama lain, dengan acara-acara yang mungkin bukan peribadatan yang sifatnya makhdoh, tetapi itu kan budaya dan penampakan yang tidak pernah dicontohkan di negara-negara lain. Betul. Ya, ini konyol-konyolan, dan ini merupakan sebuah pengamalan dari Islam Nusantara yang mempertegas bahwa Islam Nusantara itu telah merancukan pemahaman keislaman sesuai dengan ajaran Islam. Jadi buat Mama Dedeh, terima kasih. Orang semua tahu asalnya Mama Dedeh memberikan penegasan bahwa Islam Nusantara itu bukan Islam. Tapi kemudian beliau mendapatkan treatment tertentu, akhirnya merubah pendapatnya. Saya Alfian Tanjung sangat meyakini bahwa amalan yang dilakukan dalam peresmian gereja di Sumsel, Tanjung Enim. Ya saya pikir ulama Tanjung Enim di sana juga kan dekat dengan Pak Ustadz Abdul Somad, mungkin perlu juga nanti diberikanlah pandangan-pandangan keagamaan yang mendalam. Saya pikir begitu, Bung Kameramen. Ya, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Lagi-lagi, Bung Alfian, yang tadi saya tanyakan sebelumnya, ini kan berulang, Bung Alfian. Berarti kan memang tidak ada ketegasan dari PBNU misalkan, atau dari ya tokoh-tokoh senior yang punya otoritas untuk melarang hal ini, Bung Alfian. Karena bagaimanapun, kan ini kan jadi headline kan, ditulisnya Marawis NU. Kita kan juga nggak sepakat kalau NU dianggap membuat acara-acara yang menjelekkan Islam. Ini kan juga tidak pas gitu, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, saya melihat hal ini dilakukan karena keminderan mereka, Bung Alfian, atau mereka kalah dengan istilah toleransi. Padahal toleransi yang sering Bung Alfian ingatkan, toleransi itu saling mempersilahkan ya, Bung Alfian, bukan saling mengikuti. Untuk akhir sesi kali ini, pesan singkat Bung Alfian, apa ya agar terus terjaga akidah kita, Bung Alfian? Ya, perlu adanya edukasi, pendidikan tentang wawasan Islam yang kafah. Artinya Islam itu adalah ajaran agama, sistem keyakinan, sistem peradaban. Jadi nggak ada Islam berdasarkan pemikiran kita pribadi. Islam berdasarkan kearifan lokal yang sering disebut-sebut. Lokal itu, budaya lokal jadi arif karena adanya ajaran Islam. Itu yang perlu dipahami. Jadi Islam membuat jadi arif, yang pertama. Edukasi keislaman yang kafah dan TSM. Yang kedua, perlu terus digemakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini mungkar jelas, ini nggak bisa dibenarkan. Terus kalau bahasa Betawinya, lu dapat apa, dapat berapa. Ya, lu kenapa begitu? Lu dapat berapa, jadi apa, dapat duit berapa. Jadi orang nanya begitu. Nah, yang ketiga soal toleransi. Toleransi itu akan wujud ketika kedua belah pihak menunjukkan keteguhan, menunjukkan fanatisme, dan menunjukkan pemahaman yang radikal
radikal itu kan radix, Bung kameramen. Radix itu mengakar. Jadi kepada masing-masing agama, mari bersikap radikal secara internal yang sifatnya pemahaman, bukan atraksi yang akan merugikan orang lain. Ketika orang-orang itu fanatik, orang-orang itu radikal dengan keyakinannya masing-masing, justru di situ akan dia dipandu oleh pedoman agamanya untuk bersikap lemah lembut, untuk memaklumi orang yang berbeda agama, dan kita sangat sekali banyak pedomannya. Lakum dinukum waliyadin diantaranya, ya. Dan terus jelas sekali lagi Allah juga menganjurkan la ikraha fiddin, nggak boleh maksa-maksa. Tapi lakum dinukum waliyadin juga jelas. Ada lagi ayat yang tegas, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Nah dengan keyakinan itu kita tidak akan memaksa orang lain masuk Islam dan juga nggak boleh menghina agama orang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.